Dalam 2 tahun terakhir, rokok elektronik semakin populer di kalangan anak muda yang umumnya merokok. Transformasi dari rokok konvensional ke rokok elektronik tentunya bukan tanpa alasan. Iming-iming menyehatkan dan mudahnya mengaksesnya diyakini menjadi penyebabnya. Lantas bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi hal ini? Mengingat rokok konvensional maupun rokok elektronik mengandung nikotin dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Kebiasaan merokok di masyarakat memang sudah berlangsung sejak dahulu kala, baik di kalangan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, bahkan di kalangan remaja. Para perokok ini umumnya sadar dan paham akan bahaya rokok, namun dengan berbagai alasan, rokok pun tetap dikonsumsi. Yang lebih memprihatinkan, prevalensi perokok pemula beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat, bahkan di usia anak-anak dan remaja. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi dan membatasi peredaran rokok konvensional, produk rokok elektronik yang digadang-gadang lebih baik dan tidak berisiko untuk kesehatan pun muncul dan semakin digemari di kalangan perokok, khususnya anak muda. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Agus Dwi Susanto menilai, paradigma yang menganggap rokok elektronik lebih tidak beresiko dibanding rokok konvensional harus segera diluruskan agar tidak membahayakan generasi muda ke depan. Menurutnya ada 3 persamaan yang terkandung dalam rokok elektronik dengan rokok konvensional yang selama ini tidak pernah diinformasikan ke masyarakat, yakni sama-sama mengandung nikotin, karsinogen, dan bahan yang bersifat toksit, di mana ketiga kandungan tersebut jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang bisa menimbulkan gangguan kesehatan, salah satunya adalah kanker. Oleh karena itu yang menghimbau masyarakat untuk menyadari bahwa produk rokok elektronik tersebut sama berbahayanya dengan rokok konvensional. Ada 3 persamaan secara garis besar. Yang pertama adalah baik rokok konvensional maupun rokok elektronik maupun head atau produk adalah sama-sama mengandung nikotin. Pada dasarnya ada nikotinnya. Ya, ini yang mesti dipahami yang pertama. Tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa nikotin itu memberikan dampak yang pertama adiksi atau ketagihan, yang kedua ada dampak jangka panjang. Kemudian kandungan dari nikotin ada nitrosaminnya yang sifatnya karsinogen yang juga menginduksi terjadinya kanker, yang sebagian besar adalah kanker paru. Jadi itu persamaan yang mesti dipahami dari sisi kandungan yang pertama, yaitu mengandung nikotin. Kandungan yang kedua adalah sama-sama mengandung karsinogen atau bahan yang dapat menginduksi atau merangsang timbulnya kanker ya. Sementara itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkilah bahwa urusan peredaran rokok atau produk sejenisnya bukan berada di ranah Kementerian Kesehatan, melainkan menjadi kewenangan kementerian lain. Namun begitu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Cut Putri Aryani menegaskan, Kementerian Kesehatan dalam hal ini secara tegas dan konsisten melarang dan menolak peredaran segala sesuatu yang terbukti tidak aman untuk kesehatan, termasuk salah satunya adalah tembakau dan produk lain yang mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Regulasi terkait hal tersebut menurutnya secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan konsisten melarang sesuatu yang belum terbukti aman bagi kesehatan untuk dikonsumsi. Konkretnya apa? Sudah punya di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, perintah untuk kawasan tanpa rokok. Apa kegiatannya? Mendorong pemerintah daerah membuat perda KTN. Meskipun pada kenyataannya perdanya sudah dibuat, tapi masih banyak merokok, itu kembali lagi kepada polisi pemerintah daerah setempat. Di tengah upaya pemerintah dalam membatasi dan mengurangi peredaran rokok dan sejenisnya, namun tak bisa dipungkiri, penerimaan cukai terbesar di negeri ini diperoleh dari cukai rokok. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiase melaporkan.